Halo netizen yang budiman, selamat datang lagi di channel Cherry ID dengan gua Alex sebagai host kalian kali ini. Dan di video kali ini gua akan membahas sebuah keyboard mechanical dari Kodo yang pas awal launching cukup bikin diri gua penasaran seberapa menarik sih keyboard ini. Tapi sebelumnya gue mau ajak kalian buat subscribe channel ini dan aktifin juga tombol lonceng notifikasinya agar kalau misalnya gue upload video baru, kalian bakal udah tahu lah secara gue upload tuh masih tergolong random, jadi gak nentu gitu. Dan ya langsung aja kita masuk ke pembahasannya setelah intro yang satu ini. Oke, jadi ini adalah keyboard gaming mechanical dari Kodo, yaitu Kodo Cavalier. Dengar nama brandnya mengingatkan gua dengan salah satu iklan yang cukup memorable lah. Keyboard ini sebenarnya udah agak lama launchingnya, tapi ya gue baru dapat kesempatan buat reviewnya sekarang. Keyboard ini dijual dengan harga 560 ribuan dan kalian bisa beli di official store si Kodonya langsung karena mereka nggak menjualnya lewat reseller. Ya jadi mirip-mirip kayak Vortex lah ya. Dan yang gue tahu pas gue buat video ini stok dari keyboardnya lagi habis. Jadi kalian harus nunggu stoknya ready dulu buat dapetin keyboard ini. Agak menjengkelkan sih sebenarnya, tapi karena ini brand baru, jadi kita harus memakluminya juga nih, karena mereka juga masih grow up. Jadi kalian harus mendukung juga nih si Kodo. Melihat bentuknya keyboard ini agak unik ya, ya jelas karena keyboard ini merupakan keyboard dengan layout 96. Sebenarnya gue nggak tahu sih sebutan yang benernya apa. Ada yang bilang 96, ada juga yang bilang hybrid. Ya kalian bisa komen aja yang bener apaan, karena gue sendiri pun kurang tahu. Ya gue sih nyebutnya 96 aja karena di kotaknya ya tulisan gitu, layout 96. Dari packagingnya sendiri menurut gue biasa aja, nothing special gitu kan. File unboxnya pun kayak nggak ada rasanya gitu. Kita cuma mendapatkan keyboardnya, buku manual plus garansi, keycap tambahan dan keycap puller yang udah nyantol di bawah keyboardnya. Buat body dari keyboard ini menurut gue udah mantep nih, dibaluti dengan bahan plastik doff yang tebal banget dan bagian atasnya dilapisi semacam aluminium gitu. Font dari keyboard ini udah bagus nih karena nggak gaming look banget. Mungkin di bagian numpad-nya aja nih yang kerasa kurang. Dan untuk keycapnya, keyboard ini menggunakan bahan semacam PBT gitu, yang menurut gue cukup oke lah ya. Kalau RGB-nya tuh nyala, keycapnya juga udah bisa ngeratain cahaya yang bikin warna RGB-nya enak dilihat. Switch yang gue dapet kali ini adalah Otemu Blue. Ya buat switch Otemu sendiri menurut gue emang bagus buat keyboard budget. Kualitasnya juga tetap ada meskipun bukan yang terbaik juga. Emang keyboard ini dibuat sekompak mungkin. Kalian bisa lihat perbandingannya dengan keyboard Rexus MX8 gue. Ukurannya juga udah mirip-mirip nih. Jadi emang ini keyboard compact parah gitu kan. Buat numpadnya sangat lengkap dan kalian yang mau ubah jadi mode TKL, tinggal ubah aja menggunakan tombol yang ada di paling ujung. Gua sih nyebutnya Kodo button dan buat bedainnya bisa kalian lihat dari matinya beberapa backlit yang menandakan kalau sekarang lagi ada di mode TKL. Keyboard ini nggak memberikan software khusus untuk men-setting keyboardnya lebih lanjut karena gue cek di Instagram si Kodo, mereka juga bilang emang Kodo Cavalier ini masih belum punya software. Tapi gue menemukan satu buah komentar yang menarik pada video review ST Media yang membahas keyboard ini juga. Di situ dijelaskan kalau ada software keyboard lain yang mendukung ke keyboard ini. Keyboardnya sih berasal dari luar negeri dan gue juga nggak tahu brandnya apa. Dan si komentator ini juga ngasih link untuk download drivernya, untuk download softwarenya maksud gue. Dan pas gue coba, it actually works gitu. Yap, keyboard ini dapat dibaca sama sang software. Ya kalau kalian penasaran, gue udah kasih linknya di bawah. Tapi gue nggak terlalu menyarankan karena secara ini bukan software dari pihak Kodonya langsung. Dan juga kita udah bisa ngatur keyboardnya secara langsung real time di keyboardnya. Ya jadi menurut gue nggak perlu lah ya.
Buat indikatornya sendiri cukup simpel, hanya ada lampu biru kecil dan huruf yang menandakan setiap opsi. N untuk numpad, C untuk caps lock, dan S untuk scroll lock. Tapi gue agak annoying aja nih sama indikatornya. Kalau keyboard lain banyak dapat komplain karena indikatornya ngeganggu, kalau di keyboard ini malah susah nih buat liatnya. Karena jujur aja, indikator dari keyboard ini gak kelihatan sama sekali. Jadi gue butuh deketin wajah gue buat lihat lampu indikatornya. Jadi harus jadi catatan juga nih buat Kodo, buat improve ke produk yang akan datang berikutnya. Di bagian bawahnya kalian akan mendapatkan adanya satu keycap puller, satu keycap custom si Kodo, dan juga kabel management. Yang menurut gue sangat membantu kalau misalnya mau setup kalian terlihat lebih rapi. Satu hal keluh kesah gue waktu pertama kali nyobain keyboard ini, yaitu gue bingung nih cara ngerubah RGB modenya. Yang ternyata Kodo nyediain manual book yang langsung nyatu dengan kartu garansinya. Ya gue jadi bingung gitu, dikarenakan gue gak dapet karena beli second juga. By the way, for your info aja, gue beli keyboard ini itu X review dari channel ST Media. Jadi ini barang yang sama dengan yang ada di video mereka. Ya jadi semacam barang sampel gitu kali ya, makanya jadi nggak lengkap. Untuk set RGB pada keyboard ini ternyata cukup mudah. Jadi sulit karena tidak ada semacam simbol pada keyboardnya. Tapi kalau kebanyakan jadi over juga sih. Jadi gue agak bingung pas pertama-tama megang keyboard ini. Yang mau tahu cara ngubahnya yaitu dengan menggunakan kombinasi tombol Fn plus Alt plus F7 sampai F12. Ada banyak mode RGB yang bisa kalian pakai. Dan kalau buat kustomisasi atau biasanya disebut dengan gaming mode bisa juga dengan menggunakan tombol Fn plus 1 sampai 3 gitu. Buat ngubah warnanya bisa tekan tombol Fn plus tanda petik yang ada di sebelah tombol 1. Nanti tombol indikator bakal kedap-kedip nih, yang artinya kalian udah bisa ngubah warna keynya sesuai keinginan kalian. Dan customnya ini udah per key ya, jadi kalau kalian mau kreasiin warna-warnanya juga bisa gitu kan. So itu dia hal yang bisa gue beritahu ke kalian tentang keyboard mechanical dari Kodo ini. Kalau kalian ada saran dan masukan langsung aja komen di bawah, dan gue mau ngasih tahu lagi ke kalian untuk subscribe ke channel Cherry ID. Ya hitung-hitung kalian bantu support gue biar bisa buat video kayak gini lagi. Like juga kalau suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike kalau bisa. Hehe. Dan seperti biasa, gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, see you.